Sahabat doa yang terkesan Tuhan begini. Saya mengajak kita membawa berkat melalui pelayanan kita di sahabat doa bagi gereja-gereja Tuhan. Saya pernah mendapatkan banyak sekali pengalaman lewat pembicaraan dengan anak-anak Tuhan yang hatinya terluka dan di dalam kondisi hati gak bisa mengampuni. Dan ceritanya lucu. Dia bilang, "Pak, kita punya tradisi yang takut kalau di gereja kita jadi ketua panitia Natal." Saya bilang, "Kenapa?" Di sini tradisinya lucu. Pokoknya yang habis jadi ketua panitia Natal, pasti habis itu ke gereja. Saya bilang, "Kenapa?" Ini benar terjadi, saudara. Ini yang sama saya di gerejanya dia. Saya bilang, "Kenapa?" Aduh, capek hati jadi ketua panitia Natal. Ketua panitia Paskah juga sama. Pokoknya kalau udah jadi habis panitia Natal, panitia Paskah, atau panitia retret, pasti orang itu gak ke gereja. Mundur dari gereja. Bahkan pindah. Kenapa? Aduh pak, kita udah keluar tenaga, keluar uang, keluar waktu. Ada aja yang dibilang kurang. Ada aja yang kritik. Itu yang namanya jemaat, yang namanya teman pengurus juga. Meetingnya enak, meetingnya bilang ini, di belakang ngomongnya beda. Depan setuju rapat, di luar dia gak setuju. Jadi yang namanya ketua panitia biasanya pasti terluka. Jadi selalu ada korban di Natal. Jadi akhirnya kita sampai pikir, pada takut kalau ditunjuk jadi ketua panitia Natal. Kenapa? Ya itu yang terjadi, Pak. Nantilah dibilang inilah, dibilang itu, dibilang ini. Tapi saya bersyukur Tuhan memberkati kita. Hari ini saya melihat bahwa ini bukan satu gereja loh, sahabat doa. Yang panitia HUT ini dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi. Tetapi semua berjalan di dalam kelimpahan Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Wow, saudara, saya bilang orang di satu tempat aja, yang hidup sama-sama aja, puluhan tahun satu bersama-sama yang saya dengar, satu gereja, itu ribut gak habis-habis. Hanya habis Natal aja masih bisa ribut-ributnya ada. Tapi puji Tuhan, kita bukannya ribut. Ya, malahan ketua panitia tadi barusan WA saya, ya. Jadi saya ngatur-ngatur hari ini karena banyak yang pelayanan baru, kita harus atur ya, puji Tuhan ya. Bu Isya membawa jiwa baru ya. Hari ini jiwa barunya melayani di sampingnya dia berdoa. Jadi Bu Isya bukan bawa jiwa baru aja ikut Zoom. Dia bawa jiwa baru itu, nih duduk di samping saya, jangan kemana-mana. Begitu ya. Doa ya, saking semangatnya doa. Ulang tahun kita tetap didoakan. Puji Tuhan ya, itu dasar saudara, itu pengurapan yang terjadi ya. Karena kenapa? Istrinya pendoa syafaat. Karena istri pendoa syafaat, tetap kita doakan walaupun setelah selesai ulang tahun. Itu anugerah Tuhan. Tepuk tangan dong buat Pak Marcel kamu itu ya. Puji Tuhan. Nah, sahabat doa yang terkasih Tuhan, saking luar biasanya sahabat doa ya di ulang tahun yang ada. Apa yang terjadi? Saudara, kita selesai ini ya. Kita mau sama-sama, kalau ada waktu ya, saya ajak ya. Saya ngajak ya. Yang bayar orang lain. Jadi siang nanti kita makan sama-sama untuk panitia ya. Yang panitia di sini saya sampaikan. Aduh Pak Fu, ini buat panitia internal. Kok Pak Fu sampaikan di umum? Sebagai contoh, tadi kan saya di awal bilang, orang lain harus panitia, malah mundur jadi panitia nggak berani. Ini karena cinta kasih Tuhan, kebersamaan ya. Jadi ada Pak James di Jakarta, ada Pak Charles ya di Jakarta. Mereka hamba-hamba Tuhan ya. Dan mereka sampai ada di Jakarta menghadiri jauh sebagai hamba Tuhan. Kita harus sama-sama menghargai hamba Tuhan. Belajar menghormati orang yang berdoa. Alkitab berkata apa? Saudara harus bersyukur, berdoa, dan menopang ya untuk orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Gembala-gembala yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Nah, mereka ada di Jakarta. Jadi hari ini
Saya minta waktunya teman-teman panitia, yuk kita kumpul. Nanti saya minta Pak Jim sama Pak Charles, kita akan kumpul di satu tempat ya di Kelapa Gading ya. Kita makan siang bersama-sama. Kita mengucap syukur bisa bersama. Selama ini ketemu lewat Zoom. Nah, ini kita bisa ketemu. Saudara, dengan kita berbagi kasih, saudara tahu, jemaat Pak Jim di Batam, walaupun tidak ikut makan, mereka senang gembalanya dilayani. Ya, yang di Surabaya, Ibu Ulan senang suaminya dilayani. Cuma Bu Ulan minta satu hal, jangan suami saya hilang saja di Kelapa Gading nanti, nggak ketemu lagi. Nah, itu aja saudara kan. Nah, jadi sahabat doa yang terkasih Tuhan, ayo saudara, ini waktunya. Saudara, saya nggak tahu ketika saya menyampaikan saudara pujiannya tentang kasih hari ini, Pak Jakaria menaikkan pujian tentang kasih saudara. Betul saudara? Dan inilah praktek kasihnya dari hati kita. Inilah yang harus kita taburkan. Ya, sahabat doa, saya bersyukur juga. Selanjutnya saya ucapkan syukur kemarin di ulang tahun sahabat doa. Ada 2 kelahiran di sahabat doa. Ada 2 anggota sahabat doa punya cucu. 2 loh saudara. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Puji Tuhan ya. Yang pertama, Pak Sudarmaya dan Ibu Megawati dapat cucu yang keempat. Ya, lahir di Bali ya. Puji Tuhan. Nama cucunya nanti tanya dia. Yang jelas nama cucunya bukan FKK. Ya, marganya bukan FKK. Lahirnya di hari ulang tahun FKK, tapi bukan FKK. Yang kedua Pak Yansen ya. Pak Yansen ya. Jadi anaknya Olivia sudah mendapatkan seorang anak ya. Pak Yansen selamat juga. Tuhan berkati. Saya bersyukur. Yang lagi sibuk-sibuk persiapan dapat kabar anak saya lahir. Pak Yansen kasih kabar juga. Selamat ya. Tuhan berkati kita. Nah, hari ini sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan pesan-pesan untuk kita semua ya. Hari ini lewat tuntunan firman Tuhan, saya sebagai bapak rohani, pembina rohani ya, saya ingin memberikan pesan seperti yang saya berikan pesan pada waktu di panitia. Sebelum mulai acara saya juga ada memberi pesan di jam 3 ya, waktu itu mendekati jam 3. Yaitu kita semua berapi-api, saya melihatnya. Semua saya bersyukur kita bersemangat ya berapi-api. Tapi pesan saya adalah, kalau bicara api itu harus di tempat yang tepat. Di tempat, dan tempat itu harus tepat. Kalau api itu di kompor, itu bagus buat masak. Tetapi api itu jangan di tempat yang bukan kompor. Itu membakar rumah bisa ya. Apa artinya? Saya tahu saudara menggebu-gebu. Saya tahu saudara bercerita tentang sahabat doa. Bahkan ajak teman gereja. Bahkan pendetamu pun saudara ajak. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Namun dalam mengajak, saya minta yang bijak ya. Mengajak dengan bijak. Mengajak dengan bijak, ya kita sampaikan, tularkan api itu dengan bijak. Ya, saudara jangan menjelek-jelekkan gereja saudara. Ya, saudara jangan ketika mengajak, ini bagus. Ya, kita bilang sahabat doa semangat puji Tuhan. Tetapi jangan mengatakan, Pak Pendeta, ayo kita ikut doa. Teman kita, yang gereja kita nggak ada apinya loh. Gereja kita nggak semangat. Tahu nggak? Saya itu, kalau di gereja kita ngantuk. Yang di gereja kita mati tidur. Apalagi yang khotbah. Waduh, dia sahabat doa. Khotbahnya semangat. Pendeta kita nggak semangat. Loh yuk kita ikut sahabat doa. Wah saudara, kalau begitu, saudara berapi-api sahabat doa. Lalu saudara ngajak jemaat ngomongnya begitu. Waduh, saudara, jangan ya. Jangan begitu ya. Jadi mengajak dengan bijak. Yang ngerti boleh lambaikan tangan. Amin. Sahabat doa ya. Jadi kita menularkan api itu, saya rindu ya, tularkan dengan bijaksana ya. Kita mengajak dengan tidak menjelekkan ya.
yang lain. Kita berkata ini semangat, tetapi ketika kita ajak yang lain, tujuan kita yaitu ingin membangunkan hidup kerohanian dia. Ya, bukan cuma mau nunjukin bahwa yang ini bagus. Enggak, bukan. Kita rindu rohaninya bangun. Nah, kalau kita rindu jemaat kita, teman kita di gereja rohaninya bangun, jangan menjatuhkan orang supaya melihat. Enggak, kita mengajak tetap menghargai yang lainnya. Amin ya saudara. Jadi api harus di tempat yang tepat. Ya. Nah, lalu saya mengajak kita mengingat, ya, ketika dalam mengajak terus menuai jiwa. Selesai ulang tahun ini harus terus mengajak jiwa. Terus semangat mengajak jiwa. Ini bukan akhirnya. Oh, akhirnya selesai sudah ulang tahun. Enggak. Selesai ulang tahun, kita bersama-sama rayakan Natal. Yang siap rayakan Natal dan berkata, saya mau Natal seperti ulang tahun kemarin, onsite juga. Lambaikan tangan. Yang mau. Supaya saya lihat surveinya, saya bisa tahu. Saudara siap untuk Natal? Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya lihat lagi. Jangan turunkan tangan dulu. Tetap kalau siap. Puji tiap Natal, saudara. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Saya juga lihat slide yang ke-5 dan ke-6. Tetapi itu yang tidak buka gambar, tidak buka video. Tapi saya yakin di rumah mereka juga lambaikan tangan, ya. Puji Tuhan. Saya percaya aja dia juga lambaikan tangan, ya. Pasti. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Bener ya. Coba kasih reaksi yang kayak lambaikan tangan yang itu loh. Yang digambar yang Pak Conggi, Pak Agus Sutagro, Pak Karnadi. Mereka juga kasih gambar tangan, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, berarti kita siap Natal. Saya sangat berdoa bahwa Natal kita itu tidak bertepatan dengan Natal saudara. Jadi saya pikir-pikir biasanya gereja pasti pakai Sabtu Minggu. Nah, saya usahakan tidak Sabtu Minggu. Dan bahkan saya lihat ibu-ibu begitu banyak di sahabat doa. Ya, ibu-ibu begitu banyak. Soal percaya apa tidak? Pak Marcel istrinya itu ibu-ibu. Pak Waluyo istrinya itu ibu-ibu. Ya, percaya nggak? Percaya. Jadi kita usahakan ambil hari ibu. Tanggal 22 Desember. Hari ibu. Jadi kita mau menghargai para wanita. Kita mau mengajar setiap keluarga. Ya, saudara punya ibu, saudara juga jadi ibu. Saya beri penghargaan saudara. Pasti ibu-ibu senang. Nah, ini ibu-ibu saya belum tanya angkat tangan. Pak Jakaria istrinya udah pencet duluan. Mungkin bukan Pak Jakaria yang pencet, udah tepuk tangan. Pasti istrinya yang pencet tepuk tangan kan. Oke, ibu-ibu boleh lambaikan tangan yang senang di hari ibu. Puji Tuhan ya. Kita ambil hari ibu. Hari ibu tanggal berapa ya? 21 Desember, 22 ya. Pokoknya hari ibu. Ya, 22 ya. 22 Desember. Kita ambil hari ibu. Nah, selanjutnya sukacita ya. Saya lihat, makin sukacita. Selanjutnya, saya mau sampaikan bahwa di dalam kebersamaan kita, Pak Fu, ini sebuah perjalanan rohani. Ya, apa pesan-pesan saya selanjutnya harapan ke depan? Ingat, kita tetap berkata ini adalah permulaan. Yaitu, tuntaskan amanat agung. Beritakan Injil. Ya, dan bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa sebaik-baiknya kalau kita unity, kalau kita bersatu. Tuhan berkata, Tuhan perintahkan berkat turun atas kita. Saudara, Tuhan perintahkan berkat datang kepada kita. Ya, suami istri aja kalau bangun tidur berantem. Waduh, kalau bahasa lucunya ya, kata malaikat lagi bawa berkat turun aja nggak jadi kasih loh saudara. Dia masuk keluarga kita ribut ya. So harus akur ya, unity ya. Kita unity bersatu, berkat turun atas kita. Itu janji firman Tuhan kok. Pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti minyak di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah apa? Agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Siapa yang mau menerima berkat Tuhan di dalam keluarganya, dalam keluarga besar STFKK? Boleh lambaikan tangan. Oke? Amin.
Siapa yang merindukan bahwa setiap orang yang ikut sahabat doa FKK, orang-orang itu adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Amin saudara. Ya, selesai berdoa, setiap anak Tuhan yang tergabung dalam sahabat doa adalah orang-orang berbahagia dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya harapkan satu hal ya, kalau di sini ada yang mencatat dengan jeli, karena ini pesan-pesan yang ada. Nanti atau habis khotbah, saya usahakan rekam, dicatat keluar. Nanti dalam bentuk tulisan kita pegang tulisan ini, kita mengingatkan, nanti dibagikan ke semua ya. Jadi apa yang saya bagikan dicatat poin-poinnya ya. Jadi ini dia pesan. Selanjutnya, saya juga mengajak kita, jadi ingat tadi saya katakan, selesaikan amanat agung, ya, kerjakan amanat agung. Dan bagaimana penuaian terbesar terjadi ketika kita bersatu hati. Yuk sama-sama berkata gini, penuaian besar terjadi ketika kami bersatu hati, bersama-sama bersatu hati. Penuaian besar terjadi ketika kami bersatu hati. 1, 2, 3. Penuaian besar terjadi ketika kami bersatu hati. Sekarang saya sampaikan, apa itu bersatu hati? Sederhana, seperti semalam. Saudara, teman-teman, Pak Tommy, ya, saya nggak bisa sebut semua siapa aja ya, panitia ya, saudara. Itu kami ya, ada yang seperti MC selalu lihat ya. Di sini saya baca ya. Ada Bu Juniwati, Pak Alexander Pawijaya, Pak Andri Akili, Bu Dewi Benggawan, Pak Gurdas, ya, Pak Jins, Pak Hengki, Pak Jayadi, Bu Kencana, Bu Luis, Bu Lucia, Bu Mulyani, Bu Mimi, Bu Meva, Pak Pawijaya, Pak Robert, Pak Tommy ya, Pak Waluyo, Pak Yohan ya. Nah, saudara, saya ingat kok waktu kami meeting ya, soal beli kue ulang tahun. Ya kan? Mulai ada yang ingatkan, kue ulang tahun. Oke, udah beli. Belinya di mana? Siapa yang tugas beli? Oke, yang tugas beli, siapa yang ngambil? Terus diingatkan lagi, waktu ngambil, jangan lupa pisaunya. Terus waktu bicara pisau, jangan lupa lilinnya. Saling mengingatkan. Itu bicara kue ulang tahun banyak loh hal-halnya. Kecil-kecil. Udah lilinnya, jangan lupa apinya. Wah, terus saya ingat tuh Bu Lucia bilang, saya bawa tembakan apinya yang panjang, yang buat tembak. Gitu kan ya. Terus diingetin lagi Bu Tessa, ingat kita nggak bisa tiup loh. Kan harus jaga protokol kesehatan gitu ya. Mau tiup, ya oke, kasih piring supaya lilinnya pakai piring dihembas-hembas. Nah, semua bekerja sama. Nah, lalu jujur kita sangat menjaga diri di dalam hal mengajak saudara menabur. Ingat ya, saya sampaikan, panitia tidak meminta-minta uang. Kalau saudara mendengar kata meminta uang, jangan pakai kata itu. Saya bilang itu nggak baik. Kita selalu memakai bahasa, siapa yang mau nabur, kita membuka diri. Betul ya? Karena gini, saudara, saya pribadi, saya telepon satu orang aja. Saya butuh segini, yuk ambil bagian. Selesai kok saudara. Bener, saya nggak perlu semua panitia. Saya telepon satu orang untuk semua, selesai semua. Tapi saya nggak mau. Kenapa kalau keluarga bisa, kita nggak jadiin berkat? Contoh, saya kasih, maksud saya gini. Waktu saya sekolah Alkitab tawarkan saya beasiswa. Saya lihat teman saya beasiswa. Sekolah kita tuh banyak beasiswa. Itu gereja-gereja datang ngambil. Ya, bahkan oke saya. Terus saya didatangin dosen. Pak, Bapak ada beasiswa. Kalau belum ada gereja. Tapi habis ini, Bapak ada yang ikatan, ada yang nggak ikatan dinas. Terus saya renung-renung. Saya telepon keluarga saya. Mah, ke koko saya. Yang sering memantau kirim uang, itu koko saya. Papa saya nggak ngerti ke bank, mama saya nggak ngerti cara transfer uang. Koko saya. Terus saya kaget dengan satu kalimat. Koko saya bilang gini, jangan terima. Selagi keluarga mampu, jangan kasih berkat ke orang. Kasih berkat ke keluarga. Kamu kalau di beasiswa orang, yang dapat berkat orang itu. Kalau keluarga yang menabur, keluarga yang dapat berkat. Wih, saya kaget loh saudara. Saya kaget. Koko saya bilang begitu. Dan saudara tahu, selesai 4 tahun saya sekolah Alkitab, dan pakai setahun, baru kakak saya buka mulut bicara. Dan memang jadi lelah dia beasiswa juga. Dia bilang apa? Kamu tahu, kebenaran firman Tuhan terbukti. Saya nggak kasih tahu semua.
Saya diam lihat, tapi hanya saya mau menyaksikan. Lihat kehidupanmu jadi hamba Tuhan. Saya kagum sama cara kerja Tuhan. Kenapa? Sejak kamu masuk sekolah Alkitab, tiap bulan kita kirim. Lalu di Jakarta ada yang satu anak kita kirim. Kamu tahu, sejak kamu masuk sekolah Alkitab, usaha kerupuk kita, keluarga saya usaha kerupuk Bangka. Usaha kerupuk. Itu diberkati luar biasa. Kita usaha kerupuk Bangka dari tahun 75. Pada waktu kamu masuk sekolah kita tahun 95, mama papa juga cerita. Nggak pernah seramai begini. Nggak pernah tiap bulan terjadi. Bahkan meningkat. Pada waktu kamu sekolah Alkitab, kita diberkati luar biasa. Nah saya mulai mikir begini. Berarti benar kata kakak saya. Kalau kita bisa menabur, kenapa kasih orang? Karena kalau dia yang nabur, dia yang dapat berkat. Kalau kita yang nabur, kita yang diberkati Tuhan. Karena itu saudara, kenapa saya nggak mau yang lain? Kenapa kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu menabur? Karena bagi saya, orang di luar sahabat doa bisa kok. Kita masing-masing punya kenalan banyak, betul kan ya? Saya percaya, maaf kata, saya pakai contoh lagi Pak Waluyo. Karena ini senior. Pak Waluyo angkat telepon, kita selesai kok. Bisa. Tapi kenapa kita lakukan? Karena kita percaya, biarlah kita yang menabur, kita percaya prinsip. Yang menabur, itu yang menuai. Yang tidak menabur, itu nggak menuai. Yang katakan amin, boleh kasih jempol ya. Amin saudara. Iya. So ini pengalaman hidup. Ini pengalaman mengalami firman Tuhan. Sekarang, saya sharing bagaimana semalam. Soal kembali ke kue tadi. So tahu? Di mana ada ulang tahun? Saya mau tanya. Di mana ada ulang tahun? Dengan dua barang. Ada kue, ada tumpeng juga. Orang kalau tumpeng ya tumpeng. Orang kue ya kue. Saya sampai sekarang belum pernah. Baru semalam saya ketemu. Saya kan hamba Tuhan di gereja. Saya kan juga pengalaman dari masa di gereja kecil remaja juga segala macam. Saudara pernah lihat di gereja saudara perayaan ulang tahun gereja, perayaan Natal, terus ada kue, terus ada tumpeng, ada jarang saudara. Tapi semalam itu saya berkata, berkat Tuhan itu double portion. Katakan, berkat Tuhan itu selalu double. 1, 2, 3, berkat Tuhan selalu double. Bukan kurang. Kalau Tuhan pimpin, itu selalu kelebihan 12 bakul. Amin saudara. So, saya sudah lihat pembangunan gereja-gereja Tuhan juga sama. Yang awalnya, saya kan diundang khotbah untuk malam dana, ya, untuk pembangunan gereja. Saya selalu sampaikan, gak usah takut panitia pembangunan. Ya, gak usah takut. Memang biasa sih. Kalau bendahara itu deg-degan di hati, biasanya. Ya, kalau bendahara kan harus memang ada selalu perkiraan segala macam. Tetapi bagus. Soalnya tahu yang paling banyak berdoa, kalau panitia itu siapa? Bendahara yang paling banyak doa. Karena mereka kan harus doa, Tuhan berkati. Tugasnya mereka kok. Harus kan, gitu kan, untuk mempersiapkan. Nah, saudara, saya selalu melihat gereja-gereja yang bangun. Pada awalnya, waduh kurang, ini kurang. Tapi setelah peresmian selesai, selalu kelebihan. Termasuk acara-acara saya selalu lihat. Saudara, kata 12 bakul ini, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan terjadi pada waktu itu. Sampai hari ini saya selalu lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, saya nggak tahu di lembaga di luar kekristenan. Saya nggak tahu yang di dunia. Tapi saya tahu pekerjaan Tuhan selalu selesai acara. Selalu kelimpahan, kelebihan. Amin saudara. Iya, saudara tahu semalam kalau tambah berapa orang lagi, kalau datang 15 orang pun makanan masih cukup. Semalam kita habis. Sampai yang terakhir saya lihat, saya terakhir pulang. Saya di acara saya lihat semua sudah selesai beres, baru terakhir. Nah saya lihat, kita minta. Ini berkat Tuhan jangan dibuang. Harus dibawa. Wah saudara. Sampai semua pada nolak-nolak. Enggak, jangan saya udah bawa. Udah ayo bungkus. Enggak, saya udah bawa. Sampai kita minta dibawa. Sudah kelimpahan. Kelimpahan semalam. Sudah ini menyatakan. Sekali lagi. Kalau melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah takut. Saudara. Melangkah. Tuhan akan sediakan. Bahkan kita bisa foto di spanduk. Kita aja gak kepikir bikin. Tetapi ada anak Tuhan terpikir. Kirimkan spanduk, kirimkan standing banner. Semua Tuhan sediakan.
Ada yang waduh, saya nggak bisa sebut satu persatu. Yang saya bisa katakan, terima kasih. Tuhan sudah sediakan semua. Amin, sahabat doa. Amin. Ya, puji Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau tutup, sebenarnya masih banyak yang saya mau pesankan. Saya mau tutup satu hal lagi. Ingat, sahabat doa bukan di kapal pesiar. Kita di kapal perang. Saudara harus tahu kita ada di wadah yang seperti apa. Sahabat doa adalah kapal perang, bukan kapal pesiar. Bedanya apa? Kalau kapal pesiar, ongkang-ongkang kaki, duduk santai, orang melayani. Kalau kapal pesiar, kita berpikir apalagi nih? Ada bioskop, ada lapangan golf, waduh, ada kolam renang. Bayangin di laut ada kolam renang loh, saudara. Ya kan? Kolam renang, saya nggak pernah naik kapal pesiar. Udah lihat di gambar ya. Waduh, indah kapal pesiar, saudara. Saudara tahu, kapal pesiar nggak ada kewaspadaan kok. Dan kapal pesiar minta orang layani. Waduh, mau minum apa, mau makan apa, wah dilayani, santai, berjemur, nikmat. Tapi kalau kapal perang, nggak, kita semua melayani, bukan dilayani. Amin. Kalau kapal perang, kita semua siap-siap. Selalu ada yang bertugas, lihat ada musuh nggak. Kalau kapal perang, walaupun keadaan aman, tetap berjaga-jaga, waspada. Kita berkata, waspada dan berjaga-jaga, berjaga-jagalah. Musuh kita itu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mau menerkam kita. Jadi ingat, bahwa kita ada di sahabat doa bukan untuk dilayani. Kita melayani, saudara. Tetapi saya tetap melalui kesempatan ini, izinkan saya meminta maaf. Pasti saya mau jujur berkata, ada yang tidak terlayani dengan baik oleh saya. Jadi di 1 tahun ini, kalau ada Bapak Ibu yang sempat cari saya konseling, ternyata lewat janji, lewat sesuatu hal, tidak terkonseling. Saya minta maaf. Jadi tidak ada maksud hati saya mengabaikan dan membeda-bedakan orang, enggak. Dan di dalam kesempatan ini saya mau memberikan kita sebuah contoh ya. Sekarang saya kirimkan, saudara mungkin langsung bunyi di handphone saudara, saya kasih contoh. Saudara, kalau dalam pelayanan kita di sahabat doa seperti ini, saya mau informasikan ya. Saudara, setiap hari di sahabat doa itu di rumah masing-masing ada yang selalu berdoa untuk sahabat doa, untuk yang sakit, yang bergumul dan semua, dan juga untuk semuanya. Semua dalam arti kita yang nggak minta doa pun, sahabat doa pun didoakan. Artinya dimintakan kesehatan, dimintakan lancar, didoakan. Oh, ada ya Pak Fu, contohnya saya kirim ya, saya kirim ke grup ya, ke grup. Oke, saudara terima, saya juga kirim ke saudara masing-masing. Saudara, oh iya, didoakan. Saudara terima, dapat? Iya, saudara, itu saudara langsung terimakan ya. Saya kasihkan contoh ya. Jadi saya kirimkan. Sudah dapat? Yang dapat boleh lambaikan tangan. Yang dapat boleh lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan. Yang pakai handphone sedang ibadah nggak apa-apa, mungkin bunyi ini ya. Yang kedua, jadi itu setiap hari didoakan ya. Bu Nining Baskoro juga lambaikan tangan ya. Oke ya. Lalu kita juga tim doa ya, mendoakan bukan hanya saudara setiap hari semuanya, tapi yang sakit juga didoakan. Jadi kalau saya mendapat satu masukan yang sangat baik buat saya, sangat baik. Nggak apa-apa, saya sampaikan dengan terbuka kepada kita. Jadi kemarin dalam persiapan saya di dalam firman Tuhan, persiapan untuk ulang tahun, saya sangat bersyukur. Saya dapat semua ucapan ulang tahun. Dikirim semua ucapan ulang tahun, baik pribadi maupun di grup.
Lalu saya dapat satu yang paling berbeda dari semua. Bahwa Pak Fu makin sibuk nih, nggak ada waktu konseling. Waduh saudara, karena itu saya mau sampaikan, teman-teman yang punya karunia konseling, saya tunggu hubungin saya. Dan saya mau umumkan ke kita semua bahwa ada Pak James, Ibu Kencana, Pak Charles, Ibu Nani. Ini keempat teman saya yang sudah saya minta kesediaan untuk konseling, dan mereka sudah bersedia. Jadi kalau saudara belum bisa dengan saya, bisa dengan keempat nomor telepon itu. Saya percaya bisa dapatlah salah satu. Jadi minta maaf untuk yang belum terlayani dengan konseling selama ini. Tuhan berkati kita semua. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap pelayanan berjalan seperti kesiapan, seperti orang siap di kapal perang. Tidak ada yang terlewat dan kita semua siap untuk melayani. Jangan menuntut untuk dilayani. Dan ketiga, saya berkata kalau saudara butuh pelayanan, selalu ada diumumkan tim doa dan tim ada konseling juga. Nanti saya sebut tim konseling aja, nanti dijadikan orangnya supaya bisa melayani saudara. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan. Ya, pesan saya secara pribadi juga, ingat kita di kapal perang, bukan di kapal pesiar. Ingat, api harus ditaruh di tempat yang benar, dan ingat pesan-pesan yang sudah disampaikan. Tuhan berkati kita semua.